Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fazila Putungan dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal ekstraksi emas, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Kimia Anorganik. Nah, jurnal ini diambil dari Science Direct, di mana jurnal yang saya ambil itu berjudul Leaching and Absorption of Gold from Lape Sumbawa Rocks Indonesia by Hypochlorite Chloride, atau pelindian dan absorpsi emas dari batuan Lape Sumbawa Indonesia oleh hipoklorit klorida. Nah, yang akan saya bahas pada kali ini yaitu latar belakang, preparasi, proses ekstraksi, dan juga hasil dari jurnal yang ada. Kemudian kita lanjut langsung ke bagian latar belakangnya. Pelindian emas dari biji dengan metode hidrometalurgi telah dikembangkan dengan menggunakan beberapa reagen. Salah satu reagen yang paling komersial yang digunakan untuk ekstraksi emas dari biji adalah larutan sianida. Metode sianida memiliki sensitivitas yang tinggi, biaya operasional yang rendah, dan mampu mengekstrak emas hingga 98%. Namun, proses ini memiliki beberapa kelemahan, seperti toksisitas sianida yang tinggi dan pencemaran lingkungan. Salah satu reagen yang dikembangkan sejak abad ke-20 adalah kombinasi larutan hipoklorit dan klorida. Larutan hipoklorit klorida diharapkan dapat menjadi reagen alternatif dalam ekstraksi emas untuk menggantikan larutan sianida. Efektivitas ekstraksi emas dengan menggunakan larutan hipoklorit klorida dipengaruhi oleh rasio NaOCl-Cl, pH, rasio perpadatan cairan, dan waktu reaksi. Natrium hipoklorit memiliki kinetika reaksi 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan CaOCl. Peningkatan konsentrasi Cl untuk pelindian emas akan meningkatkan presentasi ekstraksi. Konsentrasi asam klorida dalam larutan akan mempengaruhi pH larutan. Pada pH kurang dari 3,7, gas klorin itu terbentuk. Kemudian HClO terbentuk pada pH 3,5 sampai 7,5, sedangkan ion ClO terbentuk pada pH 7,5. Emas yang diekstraksi meningkat ketika pH diturunkan pada nilai tertentu. Emas dioksidasi oleh HClO untuk membentuk kompleks AuCl dalam larutan klorida. Ekstraksi emas tergantung pada waktu reaksi. Kemudian, pemulihan emas dari lindi dilakukan dengan metode absorpsi karbon aktif pada jurnal ini. Nah, sebelum itu, apa sih proses absorpsi itu? Proses absorpsi adalah proses pengumpalan substansi terlarut atau solup yang ada dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap, di mana terjadi interaksi antara permukaan zat penyerap dengan substansi terlarut. Proses absorpsi dapat terjadi pada permukaan zat padat, cair, ataupun gas. Proses absorpsi yang dilakukan pada jurnal ini adalah carbon in leach. Proses ini untuk absorpsi emas ditunjukkan oleh kapasitas absorpsi. Lanjut ke bagian preparasi. Pertama, kita ke preparasi bahan dulu. Untuk bahan ini diperoleh dari Lape Sumbawa Indonesia. NaCl 99%, HCl 37%, dan HNO 65%. Dan juga untuk karbon aktif dan NaOCl 12%. Kemudian kertas saring dan pH meter juga digunakan pada percobaan ini. Biji dihancurkan dan diayak hingga 40-80 mes untuk mengetahui kandungan logam dan analisis komposisi mineral dengan XRF dan SRD. Biji kering dan berat konstan disiapkan dengan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan airnya sebelum analisis kimia. Kemudian ada pada tahap preparasi analisis kandungan emas, di mana di sini menggunakan 5% HNO. Sekitar 60 gram biji ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu berbentuk kerucut, berukuran 2 liter. Kemudian ditambahkan 300 ml HNO 5%. Larutan diaduk dengan pengaduk magnetik dengan kecepatan 400 rpm selama 6 jam pada suhu kamar.
Kemudian larutan disaring dan residu dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam dan selanjutnya ditimbang. Massa yang hilang dihitung dengan melalui persamaan. Kemudian kandungan emas total dianalisis dengan menggunakan spektrometer serapan atom atau AAS. 3 jam biji yang sebelumnya telah diolah dengan 5% HNO dilarutkan dalam 28 mili aqua regia. Aqua regia di sini merupakan campuran 21 mili HCl, 37% dan 7 mili HNO. Kemudian larutan tersebut didiamkan selama 16 jam pada suhu kamar, kemudian dipanaskan pada suhu 130 derajat Celcius selama 2 jam dalam kondisi reflux. Larutan diencerkan dengan 0,5 mol HNO sampai 100 ml dan selanjutnya dianalisis dengan instrumen AAS untuk menentukan kadar emas total. Lanjut, preparasi selanjutnya yaitu pencucian emas. Pencucian emas di sini dilakukan dengan menggunakan larutan hipoklorit klorida. Beberapa faktor dioptimalkan dalam percobaan ini, termasuk pengaruh konsentrasi HCl dan NaCl. Rasio pada cair juga dioptimalkan pada jurnal ini, di mana NaCl yang digunakan adalah 10 gram untuk semua uji pelindian. Larutan pelindian diaduk dengan kecepatan 400 rpm selama 5 jam pada suhu kamar. Larutan yang diperoleh dipisahkan dengan penyaringan dan filtratnya dianalisis menggunakan AAS untuk menentukan kadar emas yang terekstrak. Kita lanjut ke tahap absorpsi. Di sini tahap ini menggunakan ada 2 proses, yaitu persiapan karbon aktif dan juga proses absorpsi menggunakan karbon aktifnya. Kita ke bagian persiapannya dulu. Karbon aktif dicuci dengan aqua dimineralisasi dengan shaker selama 30 menit, kemudian disaring dan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Karbon aktif diaktifasi kembali dalam 100 ml HCl 5% selama 5 jam pada suhu kamar. Karbon aktif kemudian dicuci dengan aquades hingga pH larutan menjadi 7. Karbon aktif yang baru saja diperoleh dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Sekitar 20 gram karbon aktif dimasukkan ke dalam botol tertutup dan diletakkan di dalam desikator. Kemudian lanjut ke tahap absorpsi emas menggunakan karbon aktif. Karbon aktif ditimbang sebanyak 0,5, 1, 2, dan 3 gram. Dan masing-masing dimasukkan ke dalam labu berbentuk kerucut yang berisi 5 ml larutan lindi emas. Campuran ini diaduk dengan shaker dengan kecepatan 160 rpm selama 2 jam. Kemudian campuran tersebut disaring melalui kertas saring. Filtrat dianalisis dengan menggunakan AAS untuk menentukan kandungan emas yang terabsorpsi oleh karbon aktif. Kita lanjut ke pada bagian hasilnya. Di sini ada karakteristik batuan, di mana karakteristik batuan ini menggunakan analisis XRF dan juga analisis XRD. Untuk analisis XRD, terhadap material batuan dilakukan untuk mengetahui struktur kristal, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Untuk mengetahui pola XRD dari batuan berdasarkan hasil analisis XRD, diperoleh 5 puncak intensitas tertinggi, yang mengindikasikan bahwa mineral tersebut adalah kalsit atau CaCO. Untuk analisis XRF, pada tabel ini menunjukkan komposisi unsur dari material batuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kalsium dan besi sebagai komponen utama batuan masing-masing sebesar 90,8% dan 7,01%, sedangkan emas sebesar 0,072%. Kita lanjut ke bagian hasil dari pelindian emas menggunakan hipoklorit klorida dalam berbagai konsentrasi HCl dan juga pengaruh volume NaOCl. Kita ke bagian pelindian emas menggunakan hipoklorit klorida dalam berbagai konsentrasi HCl terlebih dahulu. Pelarutan mineral emas menggunakan 5% HNO meningkatkan konsentrasi emas sekitar 7% dengan pengurangan massa sekitar 25,09%. Pengaruh konsentrasi HCl disajikan pada tabel ini.
Pelarutan emas meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi HCl. Kinerja terbaik untuk ekstraksi emas diperoleh pada 1 mol HCl. Tanpa adanya HCl, emas yang terekstrak relatif rendah. Hal ini disebabkan karena pH awal larutan pelindian adalah 13,5 pada kondisi basah, reaktivitas OCl itu rendah. Asam hipoklorit merupakan oksidan kuat yang terbentuk pada 3,5 hingga 7,514, sedangkan pada 1,4 mol HCl tidak menghasilkan efek yang signifikan pada ekstraksi emas. Emas yang diekstraksi sekitar 39,86%. Kemudian ke pengaruh volume NaOCl. Pengaruh konsentrasi NaOCl terhadap pelindian emas disajikan pada gambar berikut. Emas dalam mineral teroksidasi oleh ion hipoklorit, sehingga konsentrasi OCl sangat penting. Emas yang diekstraksi sekitar 34,85% diperoleh pada 0,16 mol NaOCl. Secara umum, konsentrasi NaOCl yang digunakan dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekstraksi emas. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pH larutan seiring dengan meningkatnya konsentrasi NaOCl. Kemudian kita lanjut ke hasil dari pengaruh rasio pada cair dan juga absorpsi emas menggunakan karbon aktif. Kita ke pengaruh rasio pada cair dulu. Pengaruh rasio pada cair dilakukan untuk mendapatkan massa batuan maksimum pada volume larutan pelindian tertentu. Pada gambar di sini menunjukkan pengaruh rasio pada cair 1/20, 1/10, dan 1/6 terhadap emas yang diperoleh. Sebanyak 89,13% emas diperoleh pada rasio pada cair 1/20. Hal ini mungkin terjadi dengan adanya kinetika HClO sebagai agen pengoksidasi untuk larutan emas, karena adanya kandungan senyawa karbonat dalam batuan yang akan mempengaruhi konsumsi HCl. Kita lanjut ke absorpsi emas menggunakan karbon aktif. Pada penelitian ini, konsentrasi emas awal untuk proses absorpsi adalah 3,47 mg per liter. Gambar ini menunjukkan persen absorpsi emas dari larutan hasil pelindian dengan menggunakan massa karbon aktif yang berbeda pada ukuran partikel 1,3 mm, yaitu 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, dan 3 gram. Terlihat bahwa konsentrasi emas yang terabsorpsi meningkat seiring dengan bertambahnya massa karbon aktif. Namun tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap presentasi absorpsi, ketersediaan siklus aktif dan karbon aktif. Kita lanjut ke bagian kesimpulannya. Pada bagian kesimpulan untuk jurnal ini, pelindian emas dan batuan dari lapis sumbawa dengan menggunakan komposisi hipoklorit yang berbeda telah dioptimalisasikan kondisi optimuma untuk ekstraksi emas menggunakan hipoklorit klorida diperoleh pada 5 mili NaOCl 12%, 5 mili HCl 37%, dan rasio pada cair pada 1/20. Perolehan emas sekitar 89% diperoleh pada perolehan absorpsi emas pada 2 gram karbon aktif adalah sekitar 49,852%. Itu dia tadi presentasi dari saya mengenai ekstraksi jurnal emas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.